Emas tetaplah emas dimanapun dia berada. Kalau dia emas, pasti tetap berharga. Halo sobat bola sekalian, saat ini kita banyak dihadapkan dengan situasi yang mana ada banyak pemain keturunan yang sebelumnya berkarir di luar negeri pulang ke Indonesia. Migrasi ini memang kalau kita lihat secara masif dimulai dari musim kemarin dengan kedatangan Jordi Amat ke Persija, Tom Haye Eliano ke Persib, Rafael Strijk ke Dewa, Jens Raven ke Bali, sampai sekarang yang paling terbaru adalah kedatangan Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun ke Persib Bandung dan pemain keturunan yang usianya masih sangat muda yaitu Tim Gaypens ke Bali United. Di tengah fenomena ini, gue lihat beberapa waktu yang lalu sempat ada yang mempermasalahkan, ada yang bilang kalau mereka ini penurunan karir, ada yang sampai nge-DM si pemain buat jangan datang ke sini, bahkan yang paling parahnya lagi, sampai ada yang bikin statement yang cuma mengarah ke salah satu klub, yaitu Persib, bahwa mereka adalah perusak karir pemain keturunan. Itu jelas menurut gua adalah pemikiran yang sama sekali gak bijak. Mereka yang mikir kayak gitu cuma lihat dari satu sisi, cuma mengedepankan ego timnasnya tanpa melihat situasi secara keseluruhan itu seperti apa. Maka karena ini jadi sebuah polemik yang harus diluruskan, gua di sini mau ngajak kalian buat kita sama-sama memahami sebenarnya kenapa sih pemain keturunan ini kok secara masif gabung ke klub Super League. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini merupakan keputusan yang harus disalahkan? Karena faktanya, kalau kita lihat tujuan pemain keturunan yang gabung ke Persib, ternyata mereka punya tujuan yang sangat mulia untuk sepak bola Indonesia. Pokoknya itu semua bakal kita kupas tuntas di sini. Bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, seperti yang kita semua tahu, di bursa transfer sekarang, kemarin kita dikejutkan dengan kedatangan Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun ke Persib Bandung. Bahkan yang saat ini baru banget terjadi, ada Bali United yang mereka berhasil mendatangkan pemain keturunan muda, yaitu Tim Gaypens. Kenapa transfer ini bisa jadi sangat mengagetkan? Karena pada dasarnya, 3 pemain tersebut merupakan pemain yang masih sangat berkualitas, yang mereka sama sekali belum habis performanya dan masih sangat mampu untuk berkiprah di luar negeri. Kayak Sandy Walsh, walaupun klub terakhirnya dia udah main di Buriram, tapi karir Sandy di sana bisa dibilang masih cukup oke, karena Buriram ini merupakan salah satu klub terbaik di Asia Tenggara selain JDT, yang mereka mampu bersaing di level tinggi sepak bola Asia, kayak di musim kemarin yang mereka juga berhasil lolos ke babak perempat final ACL Elite. Dan nyatanya, Sandy Walsh juga jadi pemain yang berperan sebagai pilihan utama di Buriram United. Kemudian Ragnar Oratmangun. Walaupun di FC Dender dia udah gak banyak dapat menit bermain, tapi sejatinya itu bukan dikarenakan kualitas dia yang udah gak layak, tapi memang waktu itu dia sempat cedera dan performanya belum balik ke level 100%. Harusnya dengan kualitas yang dia miliki, mungkin dia masih bisa bersaing di luar negeri, entah klub kasta kedua Liga Belgia, Belanda, atau klub-klub top tiernya di Asia itu mungkin bisa. Dan terbaru, Tim Gaypens. Situasinya dia juga udah cukup jadi andalan utama di klub Liga 2 Belgia, FC Emmen. Bahkan dengan posisinya sebagai bek kiri, dia beberapa kali udah pernah cetak gol dan assist, pernah juga terpilih jadi man of the match. Artinya Tim Gaypens ini udah memiliki stabilitas yang cukup baik untuk karirnya di Belanda. Makanya dengan kapasitas yang mereka miliki, transfer mereka bertiga bisa dibilang jadi hal yang cukup mengagetkan buat kita semua. Karena kita berpikir, kok bisa sih pemain yang sebagus itu mau gabung ke Liga Indonesia dalam jangka waktu yang secepat ini? Nah, ini yang harus kita pahami secara mendalam, yang jangan kita lihat cuma dari satu sisi, tapi harus kita lihat dari sisi lainnya. Tentang kenapa mereka memilih buat secepat itu gabung ke klub Super League. Sebenarnya alasan tiap pemain tentu beda-beda, tapi ini kita kutip dulu salah satu alasan pasti yang disampaikan langsung sama Sandy Walsh. Dia bilang bahwa dia gak suka dan ngerasa gak tepat kalau ada yang bilang keputusannya gabung ke Persib itu jadi sebuah penurunan karir. Dia gak suka sama statement tersebut. Kenapa? Karena daripada kita fokus sama kalimat penurunan karir, lebih baik kita fokus terhadap niat serta impact yang dia berikan untuk sepak bola Indonesia. Karena Sandy Walsh bilang gini, bahwa bergabungnya dia ke Persib adalah untuk membantu menaikkan level sepak bola Indonesia supaya jadi lebih berkualitas. Itu jadi niat yang paling utama yang dia sampaikan. Karena dengan adanya Sandy Walsh memang secara gak langsung bisa menaikkan standar yang ada di sepak bola Indonesia. Para pemain
klub, semuanya pasti mau gak mau harus menaikkan kualitas kalau mereka mau bisa tetap bersaing. Dan mereka juga pastinya bisa mendapat pengajaran secara langsung, sehingga dengan begitu, level sepak bola Indonesia bisa jauh lebih meningkat. Dan kalau kita mikirin orientasinya adalah impact supaya timnas Indonesia bisa maju, ya ini juga merupakan salah satu cara agar timnas Indonesia bisa maju. Bukan berarti dengan gabungnya Sandy Walsh ke Persib, impactnya buat timnas itu benar-benar mati. Enggak sama sekali. Justru apa yang dilakukan Sandy Walsh ini bakal berdampak secara jangka panjang untuk sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia. Karena level atau kualitas yang ditingkatkan Sandy Walsh dan pemain keturunan lainnya di sini adalah sistem secara keseluruhan. Sehingga objek yang terkena dampaknya itu bukan cuma satu pemain, bukan cuma dia sendiri, tapi semua pemain, termasuk sistem sepak bola Indonesia, itu bisa jadi lebih baik lagi. Maksudnya, oke, bagus buat pemain yang abroad, apalagi buat pemain kayak Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, yang masih punya kemampuan buat abroad itu harus abroad. Tapi kalau yang udah agak susah, yang levelnya nanggung, itu gak ada salahnya buat gabung ke sini. Karena dengan mereka gabung, ada impact transfer knowledge dengan pemain Indonesia lainnya. Sehingga pemain Indonesia yang pure lokal nih, bisa dapat banyak pelajaran dan kualitasnya bisa jadi lebih meningkat. Dan ketika pemain lokal kita kualitasnya meningkat gara-gara adanya pemain keturunan, dampaknya untuk siapa? Dampaknya untuk timnas Indonesia itu sendiri. Ketika nantinya timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan udah gak bisa ngandelin pemain naturalisasi, udah habis stok naturalisasinya, itu gak akan jadi masalah besar karena kualitas sepak bola kita sendiri, pemain lokal kita udah ada di level yang baik. Kalau ada yang nanya, tapi kenapa Bang harus secepat ini? Kenapa gak nanti aja pas udah mau pensiun? Nah, ini juga yang jadi perdebatan. Kalau niatnya seperti apa yang disampaikan sama Sandy Walsh, justru lebih tepat buat pemain keturunan gabung ketika mereka masih punya kualitas yang baik. Kalau mereka gabung ketika udah bener-bener habis, lantas apa bedanya mereka sama pemain lokal yang ada di sini? Walaupun mereka tetap bisa transfer knowledge, transfer experience, tapi dari segi impact, tentu impactnya gak sebesar ketika mereka masih punya kualitas yang ada di atas rata-rata pemain lokal yang ada di sini. Karena ilmu yang paling berharga itu adalah ilmu yang didapat dari pengalaman. Pengalaman dengan menghadapi kualitas pemain hebat secara langsung di lapangan. Jelas dampaknya lebih kerasa dibanding ilmu yang didapatkan cuma secara teori. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lain, pemain kayak Tim Gaypens itu kan mereka sempat bermasalah sama kasus Passportgate. Yang para pemain keturunan di Belanda ini ternyata mereka masih pakai identitas Belanda mereka. Padahal Indonesia sendiri gak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Maka harusnya kewarganegaraan Belanda itu jangan dipakai lagi. Kenapa? Mereka waktu itu masih pakai identitas Belandanya, itu dikarenakan ada aturan ketat di sepak bola Belanda yang mengatur supaya pemain dengan status non-Uni Eropa itu harus diberikan gaji yang lebih tinggi daripada pemain Uni Eropa. Yang hal itu dilakukan supaya bisa menjaga kualitas sepak bolanya. Supaya pemain non-Uni Eropa yang datang ke Belanda itu memang pemain yang bagus. Yang ada di atas rata-rata pemain lokal Belanda sehingga bisa meningkatkan kualitas sepak bola di sana. Nah, yang jadi masalahnya adalah pemain kayak Tim Gaypens, Ivar Jenner, Jens Raven, itu kalau kita lihat dari segi kualitas, sebenarnya masih ada di level yang sama dengan pemain lokal Belanda lainnya. Bahkan beberapa, mungkin sorry to say, bisa dibilang masih kurang. Maka aturan gaji tinggi tadi pasti jadi barrier besar. Klub pasti gak mau dong ngegaji pemain dengan gaji yang tinggi kalau kualitas pemainnya aja masih sama kayak pemain lokal Belanda yang harusnya gak dapat gaji segede itu. Maka inilah salah satu hal yang bikin para pemain keturunan mau gak mau harus pindah ke Liga Indonesia. Ini mungkin bukan kemauan mereka sendiri, hati kecil mereka pastinya pengen supaya mereka tetap bisa berkarir di sepak bola level tinggi Eropa. Tapi mau gimana lagi, bukan mereka yang mau, tapi sistemnya yang memang gak mendukung, yang mengharuskan mereka untuk mengambil langkah ini. Makanya kita sama sekali gak berhak untuk nyalahin pemain keturunan buat gabung ke klub Indonesia. Apalagi sampai nge-DM Sandy Walsh buat jangan gabung ke Persib. Karena kita siapa? Kita nyariin mereka klub enggak, kita juga nggak ngasih gaji mereka. Adapun kalau kepentingannya buat timnas, toh mereka juga masih bisa tetap ngasih impact ke timnas lewat apa yang tadi kita bahas. Yang impactnya bukan cuma terjadi secara jangka pendek, tapi impactnya bisa terjadi secara jangka panjang dan lebih luas. Jadi mau apapun keputusan yang diambil sama pemain keturunan, sama Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, ataupun Tim Gaypens, ya pasti itu adalah keputusan yang gak sembarangan mereka ambil, dan pastinya itu adalah keputusan yang dianggap terbaik buat mereka.
Daripada kita mempermasalahkan, lebih baik kita mendoakan supaya mereka benar-benar bisa ngasih impact yang positif buat sepak bola Indonesia. Khususnya buat Ragnar dan Sandi, supaya mereka bisa bawa Persib berprestasi sejauh mungkin di level Asia. Ibarat sebuah emas, emas itu kan mau ditaruh dimanapun, mau di tempat kotor sekalipun, pasti emas bakal tetap jadi barang berharga. Yang nilainya nggak akan berkurang cuma karena pindah tempat. Maka sama halnya dengan pemain keturunan, kalau mereka berkualitas, ya mau dimanapun mereka berkarir, tentunya mereka harusnya bisa tetap punya kualitas yang baik. Dan kita bisa lihat sendirilah, gimana kualitas Tom Hayes sekarang yang tetap terjaga, Eliano yang justru lebih percaya diri, bahkan Jordi Amat yang punya improvisasi dari segi posisi. Walaupun mereka berkarir di Liga Indonesia, tapi mereka tetap bisa punya kualitas. Jadi baik buruknya keputusan yang mereka ambil, balik lagi ke mereka sendiri. Apakah mereka masih punya kemampuan untuk improve dan ngasih yang terbaik? Itu yang bakal sangat menentukan. Jadi itu penjelasan terkait fenomena pemain keturunan yang gabung ke Liga Indonesia. Sekarang kalau pendapat kalian gimana terkait masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!